dari Setina dan sudah bahas. Nah, di sini kita akan hanya ambil 3 orang, termasuk Matius pemungut cukai. Matius pemungut cukai pribadi ketiga yang kita ambil, di mana tidak ada satupun dari 12 murid Yesus yang lebih terkenal sebagai pendosa selain Matius. Saudara terkasih, mungkin kita berpikir bahwa kenapa Tuhan tidak mengambil orang-orang yang berpendidikan yang baik, tapi yang pada umumnya bahkan dan Tuhan Yesus pilih yaitu orang-orang yang berasal dari sampah masyarakat. Kita tahu bahwa Matius ini adalah seorang pemungut cukai, terkenal dengan dosanya. Pemungut cukai itu adalah orang yang paling dibenci di wilayah Israel. Mereka dibenci, mereka juga orang-orang yang difitnah, semua masyarakat Yahudi, bahkan mereka dianggap setara dengan pelacur. Mereka juga dianggap pada saat itu adalah orang-orang yang lebih rendah daripada Herodian. Herodian itu orang Yahudi yang setia pada dinasti Herodes Idumean. Mereka dianggap orang-orang yang lebih rendah. Bahkan mereka dicemooh lebih banyak daripada tentara Romawi yang pada saat itu. Kemudian pemungut cukai ini sedikit pengetahuan buat kita juga. Pemungut cukai adalah orang-orang yang telah membeli waralaba, pajak dari Kaisar Romawi. Kemudian mereka memungut uang-uang, mereka memungut poin-poin, mereka memungut hasil untuk apa? Untuk memberi makan pundi-pundi Romawi, untuk mengisi kantong mereka sendiri, sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat sangat dibenci. Kemudian slide berikutnya ya. Oke. Ternyata ada dua jenis pemungut cukai. Pertama yaitu gabai dan juga mokes. Gabai ini adalah pemungut cukai yang umum. Nah, pada tingkatan gabai ini ternyata pemungut cukai yang biasa, yang umum, yang dimana pada tingkat ini tidak terjadi banyak korupsi. Pada tingkat ini tidak terjadi banyak korupsi tingkat gabai ini. Tapi tingkat yang kedua yaitu pada tingkat mokes. Nah, mokes ini juga termasuk Matius. Nah, di dalam tingkat ini sangat-sangat banyak terjadi korupsi, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling dibenci. Mereka memungut bea atas impor dan ekspor, kemudian barang-barang untuk pedagang domestik, dan hampir semua barang yang dipindahkan melalui jalan darat itu harus ada pajaknya. Kemudian mereka menetapkan tarif tol jalan. Nah, tidak hanya itu, tapi juga mengenakan pajak pada hewan, beban, gandar, dan gerbong pengangkut. Mereka juga mengenakan tarif pada setiap parcel, surat, atau apapun yang mereka jumpai, itu mereka memberikan tarif pajak, sehingga mereka beroleh laba yang besar. Namun, mereka sering yang namanya sewenang-wenang dan berubah-ubah dalam penilaian, sehingga ya menurut mereka itu baik, menghasilkan keuntungan yang besar bagi mereka, mereka malah menaikkan harga atau tarif-tarif pajak. Nah, yang termaksud namanya mokes itu termasuk Matius. Matius ini termasuk mokes. Jadi bukan cuma sekedar umum, tapi lebih dari tingkatan umum. Dia ini orang yang termasuk sangat dibenci oleh masyarakat pada saat itu. Ternyata mokes juga padahal ada dua. Mokes ini ada mokes besar dan juga ada mokes kecil. Mokes besar itu contohnya Sakeus. Nah, Sakeus ini adalah mokes besar. Mokes besar itu adalah mokes agung, biasa disebut seperti itu. Nah, ini orang-orang mokes besar ini, mokes agung ini, Sakeus ini, mereka berada di balik layar. Jadi mereka tugasnya hanya mengontrol, mereka tugasnya hanya memberi perintah, sisanya itu mokes kecil yang menjalankan. Nah, mokes kecil ini termasuk yaitu Matius. Matius ini dia termasuk orang mokes kecil, yaitu orang-orang yang mengelola, orang-orang lapangan biasa disebut seperti itu, sehingga dia langsung berhadapan muka dengan orang banyak pada saat itu. Ia dilihat, ia juga dirasakan orang pada saat itu bahwa ini orang yang sangat egois nih, orang yang sangat luar biasa kejam nih, tidak ada belas kasih dan sebagainya. Tentu dia mengalami banyak fitnahan, dia mengalami banyak pikiran-pikiran yang negatif itu masuk dalam setiap kehidupan dia. Orang-orang yang pada saat itu membuli dia, orang yang pada saat itu sangat-sangat membenci seorang Matius pada saat itu. Bapak Ibu terkasih, ternyata mokes besar itu juga termasuk Sakeus. Kalau kita pelajari, ternyata Sakeus juga termasuk orang yang mokes besar. Dia berada di balik layar dan dia termasuk juga orang yang paling dibenci
oleh orang banyak pada saat itu. Kemudian seorang pemungut cukai, seorang Matius, pekerjaan yang paling dibenci orang Israel dan cemooh siapapun yang berkaitan dengan prajurit Romawi pada saat itu. Nah, ternyata benar ketika seorang pemungut cukai atau Matius ini menjalankan profesinya, kemudian di Kapernaum ketika Tuhan Yesus berjalan melewati daerah itu, dia memanggil Matius yang pemungut cukai ini yang terjadi. Di next slide. Perubahan yang terjadi dari seorang Matius, dari orang yang pemungut cukai seharusnya itu dia menjadi orang yang pengkhianat bangsa, korupsi, orang pemeras. Dia jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia dilarang masuk dalam sinagog, dia dilarang masuk di sana karena dia seorang pemeras, pemungut cukai. Kemudian dia juga orang-orang yang seharusnya layak untuk dibenci. Seharusnya Matius ini tumbuh karakter yang tidak baik dalam hidupnya, yang sudah dia bawa dan juga terbentuk dari luar. Seharusnya membentuk karakter yang tidak baik. Akan tetapi dia sangat-sangat luar biasa. Dia menjadi murid Kristus dari pemungut cukai, sebuah transformasi yang sangat luar biasa menjadi murid Kristus. Dia tinggalkan karirnya sebagai pemungut cukai, sebagai seorang yang punya segala-galanya, seorang yang punya banyak uang, punya banyak, orang bilang banyak kenalan, kontribusinya pada saat itu, tapi dia tinggalkan. Dia ikut Yesus, padahal Tuhan hanya sekali lewat dan berkata, ikutlah aku. Maka dia mengambil posisi ini untuk dia tangkap, di mana dengan iman percayanya bahwa aku orang yang berdosa ini, pasti Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti selamatkan aku, Tuhan pasti sanggup untuk ubahkan aku. Di sisi lain kita bisa lihat bahwa ternyata Matius ini meskipun dia seorang pemungut cukai, tapi dia punya iman. Dia punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kenapa? Karena dari penulisan kitab Injil Matius pada saat itu yang ia tulis, yang ia karyakan, ternyata banyak mengandung yang namanya perjanjian lama. Jadi ternyata Matius ini adalah orang yang punya pemahaman pengetahuan yang baik tentang perjanjian lama, sehingga tatkala Tuhan muncul, Tuhan Yesus muncul memanggil dia langsung meresponi dengan cepat. Dia bangkit, dia berdiri, tinggalkan semuanya, meskipun dia sedang bekerja saat itu, dia tinggalkan karena dia percaya yaitu akan ada perubahan dalam hidupnya. Dan akhirnya proses demi proses yang sudah kita bahas tadi, sehingga dia menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang dibentuk karakternya, yang tadinya rendah hati itu masih kecut karena dia punya segalanya, akhirnya dia menjadi pribadi yang rendah hati. Dia undang teman-temannya, tercatat dalam Injil Lukas, dia undang teman-temannya, dan itu merupakan perayaan yang sangat besar untuk menghormati Tuhan Yesus. Tapi alih-alih Farisi pada saat itu berkata bahwa, wah, kenapa mereka makan dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa. Dari sini ada value, ada nilai yang dimana Matius tangkap bahwa, wah, kalau saya orang berdosa, Tuhan sanggup untuk panggil, bagaimana dengan teman-teman saya? Makanya dia bawa semuanya, teman-teman kenalannya, yang merupakan orang-orang pemungut cukai juga, karena mereka yang dekat dengan dia, mereka yang kenal dia panggil semua karena dia percaya. Matius ini punya iman, pengenalan yang benar, perjanjian lamanya sangat kuat, sehingga dia percaya bahwa akan ada penembusan, akan ada pendamaian, akan ada perubahan dari setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus. Kemudian di slide berikutnya, ini yang dimiliki dan didapat oleh Matius. Matius punya firman, Matius punya iman. Ya, dia mengenal perjanjian lama dengan baik. Dia mengerti janji Tuhan bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan, yang meninggalkan segala-galanya untuk ikut Tuhan, dia percaya akan ada perubahan, akan ada pengampunan di sana. Sehingga dia percaya bahwa dia yang berdosa, pemungut cukai yang tadinya dibenci mungkin oleh semua masyarakat, hidupnya pasti bisa berubah dan menjadi pribadi yang berkarakter baik melalui proses yang Tuhan berikan. Dia mengerti janji Tuhan dan dia punya iman untuk mengikuti Yesus, sehingga yang didapat yaitu dia diampuni. Ya, dia diampuni. Dia siap mengakui dosa dan percaya bahwa Yesus dapat mengampuni dan menebusnya. Nah, kita lihat tatkala dia dipanggil Tuhan, dia tidak bertanya, dia langsung berdiri, tinggalkan semuanya, dia ikut Tuhan.
karena ternyata dia punya iman meskipun orang ahli Taurat melarang dia untuk masuk dalam sinagog untuk beribadah, tapi di sisi lain dia punya dasar yang cukup kuat untuk membawa dia menuju proses pembentukan karakter yang Tuhan sediakan sehingga dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini goalnya. Ini goal yang dimiliki oleh seorang Matius. Tadinya punya segalanya, dia seharusnya jadi orang yang sombong. Karakter yang rendah hati itu masih kecut, masih asam, belum bisa dinikmati orang. Akhirnya dia menjadi pribadi yang rendah hati. Dia menjadi pribadi yang tenang. Dia mencintai orang-orang buangan. Kenapa dia cinta orang-orang buangan? Karena dia mengalaminya. Dia orang buangan yang dianggap sampah oleh masyarakat Yahudi Israel pada saat itu, tapi Tuhan pungut dia. Tuhan ambil dia untuk jadikan pribadi yang berkarakter baik. Jadi dia mengalaminya sehingga dia berkata dia harus menjadi orang yang mencintai orang-orang buangan. Ahli-ahli Farisi, ahli Taurat, orang-orang Farisi datang menjudge bahwa kenapa Tuhan Yesus makan orang berdosa, dan Tuhan bilang aku datang bukan untuk orang yang sehat atau orang yang sakit. Dari situ ada nilai yang ambil, oh benar, Tuhan datang bukan untuk mengambil orang-orang yang sehat, tapi memanggil orang-orang yang berdosa. Nah, dia ikut terjun dalam hal itu. Sehingga dia menjadi orang yang mencintai orang buangan dan tidak memberikan tempat bagi kemunafikan agama. Dia melihat bahwa orang-orang Farisi, orang Taurat memiliki pemahaman yang keliru, sehingga dia mengambil alih, mengambil suatu sikap bahwa benar, saya harus tidak sebenarnya memberikan tempat bagi kemunafikan agama, sesuatu yang hanya nampak di depan mata seperti orang Farisi, tapi nilai di belakangnya itu tidak ada. Jika seorang Matius menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ya, rendah hati. Kenapa saya bilang ia rendah hati? Ternyata dalam tulisannya dia mengakui bahwa dia adalah Matius pemungut cukai. Kalau biasa orang yang sudah berubah pasti tidak akan mengakui kalau dia adalah seorang yang dulunya tidak baik. Tapi Matius mau mengakuinya. Ini menunjukkan sikap rendah hatinya, bahwa dia adalah seorang pemungut cukai yang kemudian diubahkan. Dia juga menjadi orang yang tenang sepanjang perjalanan mengiringi Tuhan Yesus yang terus memproses dia timbul menjadi seorang Matius yang tenang, tidak banyak neko-neko, kemudian mencintai orang-orang buangan dan tidak memberikan tempat bagi kemunafikan agama. Saya ambil contoh di sini, ada sebuah kisah yang luar biasa. Saya juga sangat tertarik kisah ini, yaitu di mana mungkin tidak terlalu populer ya kita mendengar. Seorang bernama Bruni, kisah nyata. Bruni ini bekerja sebagai seorang mafia. Ya, kita tahu mafia itu orang-orang yang sangat dibenci. Bahkan mereka ini orang bekerja sama dengan polisi pada saat itu. Bruni ini kemudian dia membuka klub malam bersama rekan-rekan mafianya. Dia membuka klub malam dan dia menyogok polisi agar usaha mereka itu, judi yang mereka kerjakan itu bisa berjalan dengan baik. Dan beberapa terjadi bahwa Bruni ini sangat dibenci oleh banyak orang karena dia seorang mafia, dia seorang yang keras, dia seorang yang sombong. Ya, Bruni ini dia menjadi penghubung antara pemilik klub dengan polisi. Secara rutin dia memberikan uang sogokan. Kemudian kisah selanjutnya dari Bruni ini, semakin banyak uang yang dia dapat, ia katakan bahwa semakin banyak uang hilang. Kemudian saya ingin menjadi kaya, jadi semakin banyak yang saya curi. Semakin saya ingin mencuri, semakin saya sering berjudi, semakin sulit berhenti. Semakin banyak wanita yang saya miliki, saya menginginkan lebih dan lebih lagi. Kemudian dikatakan semakin sering mabuk, semakin saya ingin lebih lagi. Bertahun-tahun lamanya Bruni ini hidup di dalam bayang-bayang mafia, sampai satu hari ia bertemu dengan seorang gadis yang menikah dengan yang namanya Angela. Kemudian mereka berdua berhenti dari mafia, kemudian pindah ke suatu negara dan mereka berusaha di sana. Mereka membangun sebuah tempat namanya restoran. Kemudian Bruno ini dia berkata bahwa saya tidak mau jadi mafia lagi, saya harus berhenti. Tapi kebiasaan-kebiasaan mafia itu terus ada. Sehingga satu hari yang jelas istrinya ini termasuk orang yang suka yang namanya kokain, suka narkoba, sehingga dia jatuh sakit, dilarang oleh Bruno. Kemudian Bruno ini suatu hari, singkat cerita, menabrak istrinya sendiri,
istrinya masuk rumah sakit dan dia butuh dana sebesar 120 juta dolar. 120 juta dolar untuk dapat menyembuhkan istrinya yang terkasih ini. Singkat cerita dia bertemu dengan pendeta, seorang pendeta ini, dan kemudian karena frustasi dia tidak banyak bicara dengan pendeta, tapi ada satu kalimat yang dia tangkap. Pendeta ini bilang bahwa uang tidak akan menyelesaikan masalah. Apapun masalah yang kamu hadapi, Yesus sanggup menolongmu. Yesus akan menyelesaikannya. Kamu hanya perlu mengakui bahwa kamu berdosa, sambung si pendeta. Itu yang terus diingat oleh Bruno. Kemudian dia mencoba bunuh diri, dia mencoba menggantungkan diri karena dia tidak dapat uang yang harus dia dapat untuk untuk biaya operasi, biaya obat daripada istrinya. Akhirnya dia mencoba bunuh diri. Dia kembali ingat kata-kata dari si pendeta itu bahwa uang tidak bisa menyelesaikan segalanya, engkau harus butuh Yesus. Akhirnya dia duduk, dia berlutut dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia bilang bahwa seperti ini, dan dia bilang, ya Tuhan, orang ini berkata benar. Dia membuat keputusan, dia berkata, Yesus, aku ingin mengenalmu, masuklah ke dalam hatiku, masuklah. Dia merasakan ada suatu kuasa yang masuk dalam hatinya. Kemudian Bruno ini merasa tersentuh dengan pengampunan dan kebebasan yang ia terima dari Tuhan. Ia kemudian berdoa agar Tuhan menyembuhkan Angela. Ternyata benar, Tuhan menyembuhkan istrinya. Mujizat terjadi. Tuhan menyembuhkan istrinya yang dikatakan sudah seharusnya koma dan tidak bangun lagi. Berapa persen hanya bisa bertahan hidup dan seharusnya mati, bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga ini menjadi kesaksian buat dia. Dan di akhir kata, dia berkata seperti ini. Bruno menemukan jawaban yang ia cari dan dia berkata bahwa sekarang saya memiliki Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia telah mengampuni, menebus dosa saya, bahkan mengubahkan saya menjadi pribadi yang baru. Kemudian ia berkata juga, ia telah membentuk karakter saya, menjadikan saya manusia yang sesuai dengan rencananya. Itu adalah perkataan terakhir dari Bruno. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang pas dengan apa yang dialami oleh Matius pemungut cukai. Saudara, saya juga sedikit menyaksikan apa yang saya alami. Saya dulu terkesan dengan orang yang sangat egois. Orang yang sangat kalau mau A, harus A, tidak boleh jadi B. Saya terkesan orang yang sangat egois, baik di dalam keluarga maupun dalam kelompok-kelompok belajar kalau saya masih SMA. Ya, saya jadi orang yang sangat egois. Kalau dalam kelompok, banyak orang yang tidak bisa bekerja sama dengan saya karena apa yang saya anggap benar itu yang saya harus pertahankan. Dan saya, dalam tanda kutip, saya menjadi orang yang dijauhi oleh banyak orang. Orang yang termasuk yang mungkin dibenci oleh beberapa rekan saya. Wah, tidak bisa diajak kerjasama. Bahkan dalam beberapa kelompok saya sering ditolak. Wah, kamu mending kelompok sama orang lain. Kamu mending kelompok sama si A, si B yang bisa menerima pendapatmu atau bisa kamu perintah-perintah seperti itu. Nah, dari situ saya menjadi pribadi yang dibenci. Nah, kemudian saya mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Saya bosan, saya capek dengan sikap egois ini yang seharusnya sejujurnya bisa membawa dampak yang negatif juga bagi saya, buat saya capek, buat saya lelah sendiri. Akhirnya saya mengikut panggilan Tuhan. Saya mendapat panggilan Tuhan, saya ikut Tuhan. Dari situ, dari egois, sesuatu yang mengepentingkan diri sendiri, di proses Tuhan, saya dibentuk di STT, semakin hari dibentuk sehingga saya menjadi pribadi yang rendah hati, bisa diajak kerjasama dengan kelompok lain, bisa diajak kerjasama dengan orang-orang di sekitar dan sebagainya. Mungkin itu kesaksian daripada saya dan penjelasan dari sosok Matius. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada Saudara Sekina.